masjid bagus. Nah yang nggak bagusnya ketika nanti yang datang ke pernikahan kan emang kita tanya, ibu mau masuk masjid ya, ibu head kan enggak. Ada orang kawin yang begitu nggak ada. Siapa aja masuk. Padahal wal mururu fil masjid, bolak balik di masjid, wal yajlisu fil masjid, duduk di masjid atau di tempat sholat di musola, buat orang haid, buat orang nipas. Kan ada yang bawa bayi, itu lagi nipas tuh, ya haram masuk masjid, haram diem di masjid, haram baca Al-Quran, ya. Jadi ibunya nggak kena dosa, tapi yang punya hajat kena ketularan dosa, bawa begitu. Hati-hati nih, bagus gak? Bagus kalau di masjid nikah, tapi dihitung lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Ntar ibu kena laknat kayak begitu. Iya, udah gitu nanti di masjid sambil nungguin orang ijab kabul yang lama banget, ada baca khutbah nikah, ada nasihat pernikahan, ada serah terima di masjid. Ini kita yang nungguin sambil kita gosip. Pengen norbos nontonnya jeleknya lalu. Gobel dosanya di masjid, Bu. Apa hukumannya? Allah gelapkan kuburannya yang ngomong dunia di masjid. Jadi hati-hati, ya. Jangan hati-hati. Itu yang sama. Yang kedua saya sering bilang, undangannya hati-hati. Kalau bikin undangan jangan pakai bismillah, jangan pakai ayat An-Nisa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja sampai kelar. Artinya aja. Kenapa? Karena kalau ada Qur'annya, iya. Kalau kayak misalnya tulisan assalamualaikum ditaruh di pintu, orang habis dapat undangan, siapa nih yang kawin? Oh ini maknya Roni, ini mau nikah segala macam. Habis itu taruh di lemari, kita simpen, kita bagus-bagusin. Enggak begitu. Udah kelar kita buang, ntar diinjek-injek sama orang lain. Dosa. Kalamullah, firman Allah. Kan firman itu ayat. Ya jadi cukup assalamualaikum, bawahnya wassalamualaikum juga. Sama kalau mau pakai ayat, artinya aja kelar. Memuliakan. Ini cara kita dapat berkahnya Al-Quran. Sama kayak kita naruh Al-Quran. Naruh Al-Quran adalah paling atas. Ibu kalau ada Al-Quran ditaruh di atas tatakan handphone ibu, ditaruh buku yang lain selain Al-Quran, makruh, nggak muliain. Makanya orang dulu kalau ngaji bawa Quran, tahu dia bawa Quran dari mana, karena diikat di sini kalau nggak dipegang. Kalau di bawahnya begini nggak ada ihtiraman, nggak ada penghormatan pada Al-Quran. Bagaimana kita mau dapat bacaan Al-Quran yang barokah, ilmu yang barokah, kalau kita nggak ngargain medianya ilmu, ya? Emang ada pengaruhnya, Ustaz? Ada contohnya. Kalau kita boleh nggak istinja? Boleh. Dengan apa? Dengan kayu, dengan kertas yang tidak dimuliakan. Artinya memang kertasnya kertas toilet. Nggak boleh kita cebok pakai buku anak kita, walaupun buku anak TK PAUD. Tulisannya A, B, C. Kita robek buat cebokin anak kita. Wah, bu, makruh. Allah benci itu. Kenapa? Karena memuliakan ilmu dari situ. Pantas kita belajar nggak dapat, kenapa nggak muliain wasilahnya ilmu? Kan wasilahnya dari buku, wasilahnya dari Al-Quran. Sebegitunya muliakan. Makanya saya kalau ngaji lagi yasinan, jangan taruh yasin di bawah. Tatakin kalau ada peci di atas buah, di atas. Pokoknya tatakannya ada. Ya, jangan main taruh sembarangan aja. Bukan Quran Ustaz, sama. Wasilahnya dapat ilmu barokah ya dari buku yang kita bawa itu, dari kitab yang kita bawa. Ibu buat sekarang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimarah-marah aus, padahal saya ini dari Cibinong. Udah minum mau PRT dikasih rokok, dikasih bakso, saya nggak makan baksonya. Ntar maksudnya. Saya dapat diri banget, udah terlambat, makan dulu, foto-foto dulu. Saya udah undangan di suami Mi'raj tadi di di Citayam. Buru-buru ngejar kemari 1:30, alhamdulillah. Sampai sini jam 3 macet banget, Bu. Nah itu yang berkenaan dengan ibu ke masjid. Boleh nggak kalau wisata ke masjid bagus, tapi ya Bu direm. Kalau udah di dalam masjid jangan ngomong dunia, jangan ngomong dunia di masjid, ya. Dan ini susah karena ibu itu buat foto, buat apa segala macam, buat foto lalu ngobrol segala macam. Kalau ngomong ya dunia, Allah gelapkan kuburan kita. Saya lebih senang kalau masjid yang kanan kirinya atau di sekitarnya ada
kuburannya. Karena memang Nabi, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhu. Ya, dulu aku larang engkau ziarah kubur, sekarang sunnah Nabi berziarah. Bahkan Nabi setiap tahun itu merutinkan ziarah ke Jabal Uhud setiap tahun beliau. Ya, berziarah mengunjungi makam syuhada Uhud yang 40 orang itu. Wabil khusus taman yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi boleh nggak kita ziarah? Sunnah. Kalau ke masjid ya bagus ke masjid, tapi pahalanya sama nggak Al-Jabar sama Al-Amin? Sama pahalanya. Tapi kan bagus bangunan Ustaz, silakan. Ya. Tapi kalau saya mau ziarah ada tujuan langsung, saya rada malas, taksi di parkiran aja dah. Di sembahyang sudah 2 rakaat udah gunakan. Ya misalnya kayak gitu. Lalu kita mau nyampe bulan Ramadan, saya pesan sekali lagi ibu-ibu, kalau besok puasanya sih insya Allah kuat bagus. Tapi yang paling utama kalau urusan sama Allah, kalau kita tobat besok bulan Ramadan diampunin dosanya sama Allah. Itu pasti itu. Tapi ada yang ganjil kalau urusan hakul adamiyyi. Buat utang yang belum pada dibayar, buat rasa salah kepada abang kita, adik kita, empok kita, emak kita, mertua kita yang masih nyangkut. Ini belum nyampe bulan Ramadan, tolong pada saling maaf-maafan. Sama yang tiap hari ketemu, maaf-maafan. Kalau sekarang waktunya nggak ada, besok kalau mau datang bulan Ramadan, bikin acara roahan. Sekali lagi bikin acara, kumpulin. Buat ngapain? Buat kita baca Yasin bareng-bareng lalu saling memaafkan. Itu yang penting. Biar benar kosong-kosong. Karena sekali lagi ibu, ini ancamannya nggak main-main. Kalau udah mutusin tali silaturahmi, itu Allah nggak mandang kita dengan pandangan rahmat. Artinya Allah nggak masukin kita ke surga. La yadkhulul jannah itu nggak bakal masuk surga orang yang kagak negor gara-gara tanah semeter 2 meter, gara-gara urusan duit, gara-gara urusan anak kita pada berantem. Nggak tegur-teguran tuh. Akhirnya sampai mau ketemu Ramadan lagi kita puasa udah bener banget ngaji ya Ustazah. Udah bener banget. Tapi yang saudara nggak mau negor kita, tapi asbabnya. Kalau kita udah minta maaf tapi nggak mau dimaafin sama saudara kita, udah lain urusan, itu udah nggak apa-apa. Yang penting kita mau minta maaf. Kita mau undang datang ke rumah kita, nggak mau datang. Susah kan nggak bakal datang. Coba dulu undang. Kalau udah kita undang dia nggak mau datang, kita telepon kita di reject, kita WA di read doang kagak dibales. Yang kayak begitu udah gugur urusan sama dia. Allah udah ampunin kita kalau begitu. Dia aja yang kepala batu nggak bakal diampun sama Allah. Ya berat dah bener. Susah dapat rahmatnya Allah. Udah gitu kemana-mana nggak enak kalau punya musuh. Lewat kita papasan ya lewat depan rumah dia, apa? Udah kita depan kok. Akhirnya muter jauh mau ke warung bule daki aja. Misalnya belanja, misalnya gitu ya. Ya sampai jauh banget jauh. Belakang SD mana bawa tai kucing misalnya. Jangan. Gara-gara kita sama saudara nggak mau negor, sama teman di RT 7 nggak mau negor. Ya. Lagi kalau punya tetangga yang julid banget, yang kita ngapain aja jelek. Kalau saya kayak bagaimana Bu mau dijelekin kayak begitu? Bodoh amat. Kalau ada yang jelekin kita, artinya kita lebih baik. Kalau ada yang ngomong jelek tentang kekayaan kita, artinya alhamdulillah nikmat Allah banyakkan buat kita dibanding dia. Kalau kita ikhlas, Allah ampunin dosa kita diambil sama Allah, dikasih buat yang jelekin kita, lalu kita Allah kasih pahala. Setelah lu ngomong apa jelekin gue, silakan. Ya silakan. Saya nggak mau bales. Man kalau udah keterlaluan kita nggak bales, kita samperin, senyum, kita gaplok. Ya. Karena sekarang setan banget. Udah agak tahan banget. Ya habis sudah jahat banget misalnya. Karena ada yang begitu. Udah ngaji kagak pernah, nyinyirnya hobi banget. Ya Allah, jangan. Itu saya gede banget tapi batasnya berat buat nahan sabar. Makanya kata Allah as-sabrul jamil. Yang penting buat kita ikutin jalannya Nabi. Saya pernah ngasih tahu dalam kitab Nafal Ibad buat idkhulus surur, memasukkan rasa bahagia kepada orang lain, nyenengin hati orang lain, Allah bakal nyenengin kita. Bahagiain tetangga kita, bahagiain teman kita, bahagiain saudara kita, Allah bakal bahagiakan kita. Yang kedua, ternyata doa-doa kita yang belum diijabah sama Allah ada di doa kita ketika kita mendoakan orang lain.
ketika doain ya Allah mudah-mudahan guru saya Ustazah Ida Ar-Rahani Allah berikan rezeki yang banyak. Apa kata malaikat yang mendengar doa kita? Kami ijabah, minta pada Allah biar diijabah, dan Allah pun mengijabah doamu yang mendoakan saudaramu. Tuh, kalau pengen doanya diijabah gampang saudaraku, tektok doain orang-orang lain dengan doa kebaikan, maka kebaikannya pun buat kita. Begitu ya, banyak doain, apalagi kalau ibadahnya ibadah syir, ibadah rahasia ya. Kalau doa ibadah syir rahasia yang kita doain orang-orang yang kita sayangin ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, orang yang baik sama kita doain terus, itu insya Allah lebih cepat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ikhlas doa kita. Bener, orang kagak ada yang lihat. Artinya apa? Jadi orang baik itu susah, tapi jangan pernah bosan jadi orang baik. Ngaji kita 1 tahun buat kita amalin di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita kalau mau lihat orang jelek, ampe nyari yang kayak orang paling baik pun tetap aja kejelekannya ada. Tapi kalau nyari kebaikan apa, tetap aja keburukannya ada. Tapi kalau nyari orang, kita nyari apa namanya? Saya jadi bingung dah tuh tadi. Nah, kalau nyari kebaikannya, jangan pernah lihat apa namanya. Kalau lihat kejelekan orang mah ada aja. Nah, caranya buat jadi orang baik, cari kebaikannya sedikit apapun. Cari gitu. Orang jalan jahat segala macam, tapi dia ternyata kalau sama anak mah baik banget, sayang banget itu, walaupun mulut lemes, walaupun tetangga pelit, tapi baik banget buat anaknya kali. Yang baik-baik aja kita pikirin. Insya Allah harapannya kalau kita harapan pikiran baik sama orang bakal pikiran baik sama kita. Ya mintanya kayak gitu. Apalagi bulan Ramadan ya, kalau ada yang sekali lagi ngajak kita ngomongin jelek, ngajak gosip, ngajak ngomong buruk terhadap orang lain, wa in jahila ahadukum jahilan falyakul inni shaim. Kalau ada ngajak jelek, ngomong saya lagi puasa. Jangan ngajak-ngajak gua jelek-jelek. Ya. Tugas ibu-ibu sekalian, kalau udah punya hati baik, omongin baik, tinggal hafalin doa-doa ketika kita berpuasa, biar ibadahnya maksimal. Apa doa yang paling utama? Yang utama banyak, dan itu udah ibu hafal. Ada juga yang utama tapi ibu belum hafal, yang menjadi PR kita minggu kemarin, doa makan sahur yang ibu Ustazah Ida Rohani ngajarin. Ya, hafalin, jadi biar besok sahur sambil kita makan, anak-anak kita ajarin doanya begini ya Neng. Nah, caranya gimana? Ntar dikirim di grup, dihafalin bareng-bareng. Udah nggak pakai setoran. Kenapa? Udah tawakupan. Ya, kalau setoran kapan lagi? Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan buat kita, biar bisa ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, tidak hanya Ramadan ini, ketemu di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili pribadi dan keluarga saya, kalau ada sikap, kalau ucapan memang banyak banget, saya gak enak ya, orang Betawi sembarangan. Mungkin ada yang hatinya kena, ada ucapan saya yang rasanya gak enak diterima sama ibu. Saya dan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga besar Haji Ahmad Godali Al-Maghfurlah dan Ibu Haji Rumini, semua keluarga saya kalau ada yang salah, saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga kalau ibu pada punya salah sama saya maafin. Kalau punya utang bayar. Kalau nggak ada ya nggak ada. Utang jar aja belum lunas. Bercanda ya, Allah serius ada. Udah setoran ke Ibu Ulfa, tapi mungkin dipakai buat beli emas enggak? Ya udah ya lah, ngomong habis. Ibu juga udah saya maafin, kita 00. Jangan lupa PR-nya ibu punya Nisbu Sa'ban, ibu punya acara rohan walaupun kecil-kecilan, tolong kumpulin keluarga, membaca Yasin ya, lalu ziarah keluarga, saling memaafkan, lalu hafalin doa sahur. Karena saya tahu pada bulan hafal, udah ngaku aja. Yang kamu saja. Hafalin itu, yang lainnya kalau Allahumma lakasum itu udah paling hafal. Ya. Karena kenapa? Karena acara favorit kita adalah azan maghrib. Kalau bisa antep lebih cepat aja deh besok ya. Katanya begitu.
Saya nggak kasih buka tuh Bu. Kalau Indosiar udah ajan, tunggu yang lain. Udah 3 stasiun TV baru kita buka. Jangan sampai kayak Bang Kecil 10 tahun yang lalu diajan jam 5. Allahu Akbar udah kan, maaf lupa. Kita nggak ada yang buka. Udah 15 tahun dah yang saya, 20 tahun kali saya masih kecil. Lah jam 5 udah ajan Ramadan, bulan puasa. Udah kan pacemaker, maaf lupa. Karena Bang Kecil ya terserah dia. Karena dia jam 10 ya, menjaga masjid dan kebun di Sadatul Muslimin. Nah, saya jadi kemana-mana dah. Saya minta maaf. Itu bukan ngatain, itu cuma cerita lucu. Iya sejarah yang lucu buat orang tua kita dulu ya. Tadi saya mau katain itu nama-namanya jelek banget nama arwah saya dosa ntar. Kan pada ngirim arwah ya nama-namanya saya udah ngomong kemarin. Yang cakep nama anaknya Roni, ya. Quincy, merek spray. Saya karena saya jualan nih Pak. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, rezekinya banyak, sehat walafiat, anaknya, suaminya bisa rajin ibadah semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzimil karim ya Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha bi syirril Fatiha wa bil mu'jizatil Fatiha wa bi karamatil Fatiha. Ya farijal hamma ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik lana fi sya'ban hadha ya Allah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban hadha ya Allah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban hadha ya Allah wa ballighna Ramadan. Allahumma awsi arzaqana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribna wa 'anis sari ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal sihha wal afiyah was salama fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.